Assalamualaikum sahabat, kita sudah sampai di titik ini, di mana kita menyadari bahwa pintu manusia itu terbatas. Seringkali kita mengetuknya sampai tangan kita berdarah, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Lalu kita bertanya, "Ya Ilahi, di mana engkau?" Padahal, dia hanya sejauh urat leher. Masalahnya bukan pada jaraknya, tapi pada tebalnya dinding ekspektasi kita kepada makhluk. Di part 1 kita bicara tentang doa yang ditolak. Di part 2 ini, saya ingin mengajak Anda masuk lebih dalam ke laboratorium taubat. Coba ingat kembali, saat Anda berdoa, apakah Anda sedang memerintah ilahi, atau sedang memelas pada ilahi? Seringkali kita mendiktenya. Kita ingin kita ingin jam sekian, kita ingin cara begini. Kita lupa bahwa kita ini hamba, dan hamba tidak punya hak untuk mengatur majikannya. Jalur langit itu terbuka lebar saat kita berkata, "Ya ilahi, terserah engkau, aku hanya butuh engkau." Ibarat sebuah gembok yang berkarat, Anda tidak bisa membukanya dengan paksa. Anda butuh pelumas. Dan pelumas itu bernama istighfar yang tidak terputus. Banyak yang bertanya, "Pak Ustadz, saya sudah 2 jalur langit, tapi kok belum cair?" Sahabat, ilahi itu bukan mesin ATM. Dia adalah pendidik jiwa. Mungkin dia belum memberi apa yang Anda minta, karena dia sedang menyiapkan apa yang Anda butuhkan. Jalur arsy itu spesial. Pernahkah kita merasa hidup ini begitu berat, seolah-olah masalah datang silih berganti tanpa henti? Tapi, coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Anggap saja ilahi adalah seorang pendidik jiwa. Setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya bukan hukuman, melainkan sebuah tempaan. Seperti pandai besi yang membentuk logam dengan api dan pukulan, ilahi sedang membentuk kita agar menjadi hambanya yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih tangguh. Maka, setiap kali ujian datang, sadarilah ini adalah caranya untuk menaikkan level keimanan kita. Nah, setelah ditempa, kita perlu masuk ke sebuah tempat istimewa bernama laboratorium taubat. Disinilah kita melakukan otopsi dosa secara mendalam. Bukan sekadar dosa besar yang terlihat, tapi juga dosa-dosa kecil yang sering kita abaikan. Coba kita periksa diri, pernahkah lisan kita menyakiti hati orang tua, pasangan, atau teman? Pernahkah kita tanpa sadar mengambil hak orang lain, sekecil apapun itu? Atau mungkin ada kesombongan tersembunyi di dalam hati saat kita merasa lebih baik dari orang lain. Proses autopsi ini penting, karena istighfar yang sejati bukan hanya di bibir, tapi lahir dari penyesalan yang mendalam di hati. Dengan mengenali luka-luka dosa ini, kita bisa benar-benar membersihkan jiwa dan kembali kepadanya dengan hati yang tulus. Dia tidak butuh proposal yang rapi, dia hanya butuh satu, hati yang pecah, hati yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi selain ilahi. Maka hari ini, melalui video ini, saya mengajak Anda, mari kita lepaskan semua sandaran pada manusia. Pernahkah kamu merasa sampai di titik terendah, di mana kamu benar-benar menyerah sepenuhnya pada Tuhan? Saat itulah, keajaiban pertama muncul. Bukan, masalahmu mungkin belum selesai, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam hatimu. Sebuah ketenangan yang luar biasa datang menyelimuti. Kekhawatiran yang tadinya menyesakkan dada, tiba-tiba terasa ringan. Inilah buah pertama dari berserah diri. Damai yang hadir bahkan sebelum jawaban datang. Itulah bukti bahwa dia selalu ada, menenangkan hatimu. Berhenti bercerita tentang masalahmu pada mereka yang juga punya masalah. Ceritalah pada dia yang memiliki langit dan bumi. Menangislah di sujudmu malam ini. Katakan, "Ya ilahi, aku menyerah pada rencanamu, maka mudahkanlah jalanku." Terima kasih sudah mengikuti perjalanan jalur langit ini sampai akhir. Jika video ini menggetarkan hati Anda, mungkin itu adalah sinyal bahwa ilahi sedang rindu ingin mendengar suara Anda malam ini. Bersama HND, di Laboratorium Taubat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mari kita bertemu kembali di jalur-jalur keajaiban berikutnya. Wassalamualaikum.